60 hari. Setiap hari kita melakukan demonstrasi dengan sasarannya yang berbeda-beda. Pernah saya memimpin demonstrasi dengan sasaran Waperdam 1, Wakil Perdana Menteri 1. Waktu itu dijabat oleh Dr. Subandrio, yang kantornya sekarang itu menjadi kantor Wakil Presiden di Jakarta Selatan. Saya memimpin demonstrasi ke sana dengan massa puluhan ribu, barangkali lebih. Waktu itu petugas dari Kodam melarang saya untuk melanjutkan demonstrasi. Saya katakan, Bapak tidak akan bisa membubarkan demonstrasi seperti ini. Kalau begitu, kamu saya tangkap. Kalau Bapak tangkap saya sekarang, Bapak tidak bisa meninggalkan tempat ini, akan ditahan oleh seluruh mahasiswa, seluruh pendemo. Biasa. Saya masuk ke dalam gedung. Mula-mula Dr. Subandrio tidak bersedia untuk keluar berbicara di hadapan para demonstran. Berkali-kali saya bujuk dan saya negosiasi dengan beliau. Akhirnya beliau bersedia juga berbicara di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa di channel E-Watch yang menarik dan seru ini. Saya Heru Purwanto. Kali ini saya ditemani oleh abang senior saya, Abang Dr. Hakim Sorimoda Uhan. Beliau adalah seorang dokter yang juga tokoh yang akan seru nanti ceritanya. Beliau juga mantan Ketua Senat Mahasiswa FKUI tahun 65 sampai 67. Ya, dan beliau juga tokoh yang sampai sekarang beliau masih praktek, dan beliau juga adalah tokoh di bidang pengendalian tembakau yang nanti akan kita bahas bersama. Bang, apa kabar Bang? Sehat? Alhamdulillah. Berkat Abang, kawan-kawan. Masya Allah, Bang. Teman-teman pengen tahu nih, Abang itu dulu kan tokoh ya, sering memimpin demo. Bisa cerita nggak Bang, seperti apa demo zaman dulu tuh Bang? Demonstrasi yang kita selenggarakan itu komponennya adalah kami dan KAPI. Kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, KAPI Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, yang mereka di SLTA, SLTP dan selanjutnya. Jadi demonstrasi kita mulai yang besar 10 Januari 1966. Wow. Puncaknya 11 Maret 1966, di mana Bung Karno menyerahkan kedaulatan ke tangan Pak Harto melalui surat perintah 11 Maret, Super Semar. Bayangkanlah, selama 60 hari dari 10 Januari sampai 11 Maret, kalau saya tidak salah itu 60 hari. Setiap hari kita melakukan demonstrasi dengan sasarannya yang berbeda-beda. Pernah saya memimpin demonstrasi dengan sasaran Waperdam 1, Wakil Perdana Menteri 1. Waktu itu dijabat oleh Dr. Subandrio, yang kantornya sekarang itu menjadi kantor Wakil Presiden di Jakarta Selatan. Saya memimpin demonstrasi ke sana dengan massa puluhan ribu, barangkali lebih. Waktu itu petugas dari Kodam melarang saya untuk melanjutkan demonstrasi. Saya katakan, Bapak tidak akan bisa membubarkan demonstrasi seperti ini. Kalau begitu, kamu saya tangkap. Kalau Bapak tangkap saya sekarang,
Bapak tidak bisa meninggalkan tempat ini, akan ditahan oleh seluruh mahasiswa, seluruh pendemo. Luar biasa. Saya masuk ke dalam gedung. Mula-mula Dr. Subandrio tidak bersedia untuk keluar berbicara di hadapan para demonstran. Berkali-kali saya bujuk dan saya negosiasi dengan beliau. Akhirnya beliau bersedia juga berbicara di depan pendemo. Itu dulu struktur pemerintahan kita, ada presiden, ada Waperdam 1 yaitu Dr. Subandrio, Waperdam 2 Hairul Saleh, Waperdam 3 Dr. Lemena. Jadi waktu itu saya bawa demonstrasi ke Waperdam 1. Saya sudah mau diangkut oleh petugas Kodam. Saya katakan, kalau Bapak pegang saya di sini, Bapak tidak bisa keluar dari sini, akan dikepung oleh massa semuanya. Ya, baik Bang. Sekarang mengenai demo tadi, kita kenal betul bahwa ada tokoh yang wafat ketika itu, yaitu Arif Rahman Hakim. Abang bisa cerita tentang beliau? Arif Rahman Hakim meninggal dunia ditembak oleh petugas pengawal Presiden Cakrabirawa. Pada waktu melakukan demonstrasi di depan Istana Merdeka, bukan Istana Negara, di depan Istana Merdeka, Monas tuh ya? yang menghadap ke Monas. Pada waktu beliau sedang berdiri, yang lain-lain juga dengar tembakan, semua pada tiarap. Terlambat beliau tiarap, kena peluru di dada sebelah kirinya. Langsung beliau menghembuskan nafas terakhir. Itu tanggal 24 bulan Februari tahun 1966. Kawan-kawan saya yang menyertai demonstrasi mengambil barang-barang beliau. Kemudian ada salah seorang alumni, sekarang alumni FKUI, Dr. Ismail Tukimin. Beliau Ikatan Dinas Angkatan Darat. Waktu itu masih mahasiswa kedokteran. Beliau mengambil seluruh isi sakunya, kartu tanda anggotanya, jam tangannya, dompetnya, menyerahkan kepada saya. Apa beliau katakan? Kini, ini kawan kita tertembak. Sudah selesaikan, dibawa ke kamar jenazah rumah sakit Pusat Angkatan Darat, dan besoknya kita berangkatkan jenazah dari aula UI Salemba 4. Arif Rahman Hakim, seolah-olah beliau anak dari seorang pria yang bernama Hakim. Masyarakat belum pernah mendengar ini barangkali. Beliau telah ditinggal oleh ayah kandung beliau sejak masih kanak-kanak, yang mengurus, membiayai, membesarkan, menyekolahkan adalah ibu kandung beliau. Sampai akhirnya selesai SMA, ikut testing di Fakultas Kedokteran UI dan diterima di Fakultas Kedokteran UI. Fakultas Kedokteran UI termasuk salah satu fakultas yang paling sulit untuk ditembus. Oleh karena beliau merasa sangat berutang budi kepada ibu kandung yang membesarkan, yang mencari nafkah untuk mereka semua. Ibunya bernama Hakimah. Untuk menghargai ibu ini, beliau sejak mahasiswa menggunakan sepotong nama ibunya di belakang nama beliau. Nama beliau adalah Arif Rahman. Oleh karena sangat menghargai jasa ibu yang bernama Hakimah, dia ambil sepotong nama Hakim di belakang namanya. Menjadilah nama Arif Rahman Hakim. Barangkali hingga saat ini
tidak banyak masyarakat yang mengetahui dari mana nama Arif Rahmat ini ada tambahan di belakangnya, Arif Rahmat Hakim. Itu ambil nama ibunda yang merasa itulah betul-betul pengganti ayah dan sebagainya. Luar biasa. Jadi kalau kita hitung sekarang tahun 2024, maka sudah 58 tahun yang lalu berlalu, dan Dr. Hakim ini masih ingat betul bagaimana sejarah yang perlu kita ketahui tersebut. Terima kasih, Dok. Nah, sekarang kita geser sedikit topiknya. Dr. Hakim Surya Puhan ini juga terkenal sebagai tokoh di Komnas Pengendalian Tembakau atau ITCN, Indonesian Tobacco Control Network. Nah, apa yang bisa Abang sampaikan kepada masyarakat terkait dengan masalah pengendalian tembakau ini, Bang? Karena ini kan juga kita ini konon di dunia terkenal sebagai penghisap rokok yang paling banyak, Bang. Masalah kesehatan terbesar di negeri kita bukan kurang makan. Ada pejabat atau mereka yang akan menjabat membesar-besarkan masalah kekurangan makan. Menurut hemat saya, bukan itu masalah utama kesehatan di negeri kita. Dari data yang dipunyai oleh Kementerian Kesehatan, data yang dipunyai oleh tenaga-tenaga kesehatan profesional di Indonesia, 31% dari penduduk Indonesia mengalami kegemukan, overweight, 31%. Kalau dia kurang makan, bukan overweight yang terjadi, underweight. Kurus sih, Bang, ya? Jadi jauh lebih kurus daripada ukuran yang normal. Jadi masalah utama di negeri kita, masalah kesehatan adalah rokok. Mengapa saya berani mengatakan rokok adalah masalah utama? Ditinjau dari bahaya sebagai perokok. Dari mana saya mengatakan bahaya? Dari kejadian kematian di kalangan masyarakat Indonesia. Beberapa kali catatan sensus memperlihatkan setiap tahun kematian yang disebabkan oleh kebiasaan buruk merokok di kalangan penduduk Indonesia jumlahnya 319.000 orang setiap tahun. Tahun lalu ini terjadi, tahun yang sedang berlangsung sekarang juga sedang terjadi, dan saya yakin tahun depan ini terus akan terjadi. Apa kejadian kematian yang sangat tinggi yang mengejutkan masyarakat dunia, yaitu kejadian tsunami. Tsunami yang terjadi 26 Desember 2004 itu merenggut nyawa bangsa Indonesia dan daerah-daerah di sekitar Malaysia dan Thailand. Total kematian akibat tsunami adalah 215.000 orang. Sedangkan itu kejadiannya terjadi antara setiap 150 sampai 200 tahun sekali. Memang kematian menakjubkan, tetapi itu terjadi sangat jarang. Sedangkan kematian yang disebabkan oleh kebiasaan buruk merokok terjadi setiap tahun. Jadi siapapun yang memegang pemerintahan, menurut hemat saya, masalah kebiasaan buruk merokok ini harus diatasi. Terlebih-lebih lagi, kebiasaan buruk merokok sudah dialami oleh sejak usia muda. Sejak usia muda. Pernah suatu waktu majalah Time
beberapa belas tahun yang lalu menyambut perayaan 17 Agustus. Tahunnya saya sudah tidak pasti tahu, tapi beberapa belas tahun silam gambar sampul majalah Time yang di situ bersamaan dengan menyambut 17 Agustus yang dia cantumkan adalah baby smoker. Oh iya right. Pernah itu baby smoker. Itu penghargaan kepada Indonesia menyambut perayaan 17 Agustusnya. Ironis ya Bang ya. Ironis Iya. sekali. Ironis sekali. Menghargai Indonesia, si balita sudah menghabiskan satu bungkus rokok sehari. Oke. Mungkin satu lagi nih Bang, topik terakhir yang perlu Ya. teman-teman masyarakat tahu juga. Konon bahwa rokok itu pakai filter dan filternya itu bahayanya macam-macam Bang. Jelaskan. Orang yang menciptakan rokok merasa prihatin bahaya akibat kebiasaan buruk merokok. Untuk mengurangi dampak buruk dari kebiasaan merokok ini, mereka berusaha menetralisir bahan-bahan kimia yang dihasilkan oleh asap rokok. Pembuat rokok saja prihatin terhadap bahaya Kesehatan. yang ditimbulkan terhadap si perokok. Apa yang mereka lakukan? Sebanyak mungkin menetralisir gas yang dihasilkan oleh asap rokok, CO. CO, agar tidak banyak terisap ke dalam paru-paru Langsung. dan menyebar ke seluruh tubuh manusia perokok tadi. Apa yang mereka masukkan ke dalam filter rokok yaitu bahan kimia dari komponen darah. Mereka di dalam ilmu kedokteran juga dikenal, di dalam darah ada banyak komponen-komponen. Komponen yang paling kuat menangkap racun-racun asap rokok itu saya sebut saja dalam istilah medis hemoglobin. Nah, mereka masukkan ke dalam filter rokok bahan hemoglobin ini. Celakanya untuk kita di Indonesia yang mayoritas berpenduduk beragama Islam, hemoglobin yang digunakan berasal dari darah yang diambil dari rumah potong babi. Di Eropa tidak ada rumah potong ayam. Tidak ada rumah potong sapi, terutama di sana rumah potong babi. Di negeri Belanda, jumlah hewan babi yang dipelihara 6,5 juta ekor. Penduduk negeri Belanda hanya 6 juta manusia. Banyakan babinya ya. Jadi lebih banyak hewan babi sebagai penghuni tanah negeri Belanda. Jadi mudah memperoleh komponen darah yang bisa menetralkan asap rokok yang diisap oleh si perokok. Begitu pedulinya orang. Cuma oleh karena kita di Indonesia sebagian besar beragama Islam, kalau filternya kita isap menyentuh bibir, pernahkah terpikir bahwa itu barang haram? Kalau pernah terpikir, menghilangkan hukum najisnya adalah dengan mencuci bibir menggunakan air bercampur tanah 7 kali. Itu mustahil ya. Nggak mustahil. Kalau ada di pinggir jalan, orang habis merokok, dia usap bibirnya dengan air campur tanah 7 kali. Menurut dalil, hukum najisnya bisa hilang. Masya Allah. Jadi
kita hari ini mendapatkan edukasi yang sangat-sangat bermanfaat dari abang kita Dr. Hakim Sorimoda Pohan, di mana beliau secara tidak langsung sudah menceritakan ya seperti apa upaya-upaya para perokok, para pembuat rokok dan termasuk dampak-dampaknya. Dan tadi juga sebelumnya kita dapatkan sejarah dari pelakunya langsung, ya. Jadi ini pelaku langsung kejadian tahun 66 sehingga mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua. Demikian atas perhatian, terima kasih dan Bang, terima kasih banyak sekali Bang, luar biasa nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.